Pria sepuh ini memang unik. Tidak banyak loh politisi Indonesia dengan usia 78 tahun masih sangat aktif. Mengurus partai, bahkan memfitnah pemimpin negara. Bisa diibaratkan orang tua kita kan? Harusnya sudah istirahat dari hingar-bingar dunia dan fokus beribadah. Ini sekali bawahi, ini message saya kepada Presiden Jokowi, mudah-mudahan, Tapi Pak Amin ini beda, mengurus-ngurus hal-hal yang sebenarnya lebih pas dilakukan generasi di bawahnya. Mungkin satu-satunya di Indonesia, politisi usia di atas 75 tahun masih mau menstigma presiden. Meski itu tidak dilakukan beliau. Seperti ketika menjelang penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Partai Umat, Pak Amin Rais berpesan pada Presiden, DPR dan para pembantu Presiden untuk tidak menunda pemilu. Coba, mbok jangan ngawur gitu toh. Sebagai politisi gaek, membuat isu itu yang gentle, berkelas, dan yang bersubstansial. Buat apa masih mengungkit-ungkit penundaan pemilu? Bagaimana politik di Indonesia bisa berkelas kalau para politisinya bicaranya kelas receh seperti ini? Ada yang tahu tidak? Apa penyebab seorang Amin Rais kok bisa sengacau ini? Apa karena depresi? Tertekan? Kalau partai umat ternyata tidak ada yang memilih. Soalnya memang perjalanan politik Pak Amin itu tidak pernah mulus. Kan dalam sejarah kehidupannya tidak pernah masuk di eksekutif. Teman-temannya yang di koalisi Ciganjur semuanya pernah. Ada Pak Gus Dur, ada Bu Mega yang pernah menjabat sebagai presiden. Sementara Pak Sri Sultan sampai sekarang masih menjabat gubernur DIY. Karir Pak Amin paling manis ya cuman sebatas ketua MPR, belum pernah jadi pimpinan DPR. Anak-anaknya yang terjun ke politik juga sama, tidak ada yang moncer. Bisa disebutkan mana nama anak Pak Amin yang dikenal karena prestasi? Tidak ada sama sekali. Tuduhan menunda pemilu dianggap menginjak-injak konstitusi. Rakyat sudah cerdas, Pak. Apa yang Anda sampaikan itu sulit diterima nalar dan logika sama sekali. Malah pakai mengancam segala. Kalau ada wacana ditunda, bakal ada sidang istimewa MPR. Pak Amin, maksud Anda itu pengen mengulang sewaktu Anda jadi ketua MPR gitu? Dulu bisa menjatuhkan Gus Dur, lalu sekarang mau diulang lagi? Yakin bisa? Jangankan mau sidang MPR, lah partai umat sendiri belum tentu bisa ikut pemilu. Memangnya PAN bisa gitu mendorong-dorong sidang istimewa? Jangan harap deh. Halunya ketinggian, nanti kesamplok pesawat loh Pak. Meski lulusan dari luar negeri, orasi politiknya kok kayak tidak sadar begitu. Ingat loh Pak Amin, baik agama, budaya, nilai kehidupan masyarakat, semua mengatur atau menegaskan fitnah itu tidak dilakukan. Berkonsentrasilah dengan gagah. Siap menghadapi pemilu 2024? Kalau memang tidak siap, saran saya sih mundur aja daripada dilanjutkan malah malu. Lihat aja tuh, pasukan Anda di jajaran DPP Partai Umat saja, orang-orangnya tidak kredibel. Macam Buniani, Mustafa Nahrawardaya, Ansufri Sambo. Mereka memang dikenal masyarakat. Silahkan tanya sendiri bagaimana citra ketiga orang itu kepada masyarakat. Mbah Amin juga menuduh jika Presiden masih menginginkan jabatan itu. Dia berkata agar kesempatan pemimpin bangsa diberikan kepada anak bangsa yang lain, yang punya integritas, yang punya wawasan,
punya komitmen, paham kemajuan negeri dan track recordnya bagus. Mau tahu siapa yang dimaksud Mbah Amin ini? Pak Anies dan Pak Gatot Nurmantio. Apa nggak sakit perut kita mengingat dua nama itu? Memangnya dua orang itu berprestasi apa? Coba tunjukkan mana prestasinya. Keduanya akan diundang ke Rakernas Partai Umat untuk menyampaikan visi membangun bangsa ke depan. Visi apa, Pak? Lah dalam berbagai kesempatan saja, Pak Anies bilang visi itu tidak penting karena bisa dibuatkan, bisa mengarang. Orang model begini kok mau dijadikan presiden? Lah apa tidak malah merusak? Memangnya Pak Amin tidak menyimak polemik utang piutang Pak Anies dengan Pak Sandi? Nilainya sampai 92 miliar rupiah loh. Dan itu uang semua Pak, bukan bohongan. Tidak sedikit bukan? Kok bisa seseorang melakukan perikatan dengan meninggalkan utang piutang? Memang ini urusannya politik. Tapi apakah dalam agama bisa dibenarkan? Silakan cek saja. Apakah utang piutang seperti itu hukumnya boleh dalam agama? Monggo silahkan tanya Pak Kiai. Banyak orang kasihan sama Pak Amin ini sebenarnya. Tapi kalau perilakunya begitu, bagaimana kita bisa menghormatinya? Cara berpolitiknya dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Makanya apapun yang dilakukan Pak Amin sulit mendapatkan perhatian publik. Ada banyak catatan-catatan negatif. Kalau tidak percaya, banyak yang akan menuliskan komentar negatif di bawah ini. Salah satunya yang dikenal berjanji akan jalan kaki Jakarta-Jogja bila Pak Jokowi terpilih menjadi presiden. Apa itu dipenuhi? Tidak sama sekali. Lalu, siapa orang-orang sekelilingnya? Sudah hampir tidak disertai para tokoh lain. Bisa dinilai, Pak Amin bisa disebut sebagai single factor. Hampir tidak ada lagi politisi-politisi yang berjalan bersama. Rupanya memang level politik mantan Ketua Umum PAN yang sebatas itu saja. Tidak kurang, tidak lebih. Makanya apa yang dilakukan dalam berbagai langkah politik tidak pernah memberi dampak positif. Jangankan untuk bangsa, untuk dirinya sendiri juga terlihat makin tidak ada kawan akar. Cabut dari PAN, tidak ada satupun elit PAN yang mengikutinya. Bahkan tidak semua anak-anaknya yang jadi politisi PAN mengikuti jejak Pak Amin. Pak Amin lupa ya, karir politiknya tidak moncer karena memang perilakunya yang tidak sesuai dengan norma politik. Sudahlah Pak Amin, karir politik jenengan sudah habis. Sudah tidak dipercaya orang lagi. Yang jadi pengurus partai umat itu juga orang-orang yang sudah tidak didengar oleh umat. Tidak ada gunanya menuruti hawa nafsu. Sebagai seorang muslim, pasti tahu batasan-batasan ucapan, tindakan, perilaku sampai batas mana yang melanggar ajaran agama atau tidak. Juga sebagai orang Mataraman, jenengan kan orang-orang yang pasti paham adagium ajining diri sokolati. Jika itu dilanggar, Anda sendiri yang akan memetik hasilnya. Maaf, bukan mau sok menasihati, tapi hiduplah sewajarnya dan sepantasnya. Jangan melewati batas, karena siksa Tuhan itu teramat pedih. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya, sampai ketemu kembali.